seakan tidak merasakan luka di telinganya setelah ditembak. Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan perjalanan kampanyenya. Ia dijadwalkan akan istirahat selama 2 hari setelah penembakan. Akan tetapi mantan Presiden AS itu berubah pikiran dan melanjutkan perjalanan ke Wisconsin pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024, malam. Di kota tuan rumah konvensi ini, Trump dijadwalkan untuk menunjuk calon wakil presiden dan menerima nominasi resmi dari Partai Republik. Para finalis cawapresnya Donald Trump termasuk Senator J.D. Vance dari Ohio, Senator Marco Rubio dari Florida dan Gubernur Dakota Utara Doug Burgum. Saya baru saja memutuskan bahwa saya tidak bisa membiarkan penembak atau calon pembunuh memaksa perubahan jadwal atau apapun, kata Trump dikutip dari USA Today, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Trump mengatakan dalam postingan Truth Social sebelumnya, bahwa hanya Tuhan yang mencegah terjadinya hal yang tidak terpikirkan. Bahkan sebelum serangan yang mengejutkan itu, Trump dan para pejabat tinggi Partai Republik masih mempunyai waktu yang cukup penting di depan mereka. Trump juga akan menerima nominasi presiden dari Partai Republik untuk ketiga kalinya setelah mengalahkan penantangnya dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik tahun ini. Banyak anggota keluarga mantan presiden yang juga akan melakukan perjalanan ke Milwaukee untuk menghadiri konvensi tersebut, masih terkejut dengan penembakan tersebut. Tidak jelas apakah mantan ibu negara Melania Trump akan memberikan pidato, tetapi dia akan menghadiri acara tersebut bersama Trump. Mantan ibu negara pada hari Minggu mendesak warga Amerika untuk mengatasi kebencian, fitnah, dan ide-ide sederhana yang memicu kekerasan. Kita semua menginginkan dunia di mana rasa hormat adalah yang terpenting, keluarga adalah yang utama, dan cinta melampaui segalanya. Donald Trump Jr., putra mantan presiden, diperkirakan akan berbicara di konvensi Partai Republik tahun ini. Dia menanggapi penembakan tersebut dalam postingan di X, secara khusus mengkritik Presiden Joe Biden atas komentarnya tentang janji Trump untuk menjadi diktator, dan karena sering menyebut mantan presiden tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi Amerika. Trump menghabiskan paruh pertama hari Minggu di rumah dan klub golfnya di Bedminster, New Jersey, untuk memulihkan diri setelah terkena peluru di telinganya. Beberapa jam setelah dia terluka, Trump telah berbicara dengan berbagai pemimpin dunia, termasuk Biden dan Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka yang terluka, dan mengingat dalam hati kami kenangan warga negara yang terbunuh secara mengenaskan. Pada saat ini, lebih penting dari sebelumnya bagi kita untuk tetap bersatu, dan menunjukkan karakter sejati kita sebagai orang Amerika. Tetap kuat dan bertekad, dan tidak membiarkan kejahatan menang, kata Trump. Rusia memberikan sindiran kepada Amerika Serikat selesai insiden penembakan yang menimpa Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyinggung soal tradisi upaya pembunuhan terhadap Presiden Washington. Zakharova mengingat kembali peringatannya sebelumnya mengenai kampanye hasutan terhadap Trump yang dilancarkan oleh lawan-lawannya dari Partai Demokrat. Ia menyebut pihak berkuasa Amerika Serikat memamerkan sikap anti terhadap pihak-pihak yang berseberangan dalam berpolitik. Padahal Washington sendiri digaungkan sebagai negara paling demokratis di dunia. Hal ini disampaikan Zakharova melalui telegramnya pada Minggu 14 Juli 2024. Trump sendiri sebelumnya juga sudah mengungkit soal tradisi pembunuhan terhadap presiden di Amerika Serikat. Zakharova lantas menyinggung soal kemunafikan para pembela demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di negara-negara barat. Salah satu di antaranya soal ancaman secara terbuka pembunuhan kepada calon presiden Amerika Donald Trump. Dia menekankan bahwa pernyataan seperti itu tidak muncul di jejaring sosial, melainkan muncul di media resmi yang dibuat oleh politisi asal Partai Demokrat Amerika Serikat. Pelaku penembakan terhadap Donald Trump berhasil ditembak tewas seusai melancarkan aksinya pada Sabtu 13 Juli 2024. Adapun video pelaku penembakan terkapar diunggah oleh warga Amerika Serikat yang berada di sekitar lokasi. Meski begitu, pemerintah Washington ataupun tim kampanye Trump belum buka suara terkait identitas pelaku.
Dikutip dari Tribun Jabar, video itu diunggah oleh akun X @hj_no pada Minggu 14 Juli. Rekaman berdurasi 14 detik itu memperlihatkan seseorang yang terbaring di atap sebuah gedung. Saat gambar didekatkan, terlihat samar-samar sosok tersebut menggunakan sepatu boot dan baju kamuflase. Diduga sosok tersebut tewas lantaran tidak bergerak sama sekali. Adapun sosok itu diduga sebagai sniper yang melancarkan aksinya kepada Donald Trump. Kemudian di video yang berbeda terlihat tangkapan layar foto satelit Butler Farm Showground yang menjadi tempat Trump kampanye. Ia menandai satu titik tempat jasad yang diduga penembak jitu itu tewas. Dari gambar itu terlihat garis lurus yang menghubungkan dengan titik podium dari Donald Trump. Kemungkinan jarak antara pelaku dan Trump sekira 100 meter. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai identitas dari pelaku penembakan Donald Trump. Sementara di video yang berbeda terlihat tim keamanan bersiap siaga di atas atap sehingga saat Trump ditembak, tim keamanan pun langsung menembak pelaku. Take a look at what happened. Penembakan terjadi saat Donald Trump melakukan kampanye Pilpres Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juli 2024. Akibat tembakan tersebut, seorang penonton tewas, sementara Donald Trump terlihat berdarah di bagian wajahnya. Meski begitu, terduga penembak dalam acara kampanye itu dilaporkan tewas. Dikutip dari Kompas.com, suara tembakan terdengar di tengah kampanye Trump di Pennsylvania. Sontak Donald Trump terjatuh ke tanah namun dihadang kembali oleh petugas keamanan. Terlihat wajah Trump berlumuran darah sementara penonton atau pengunjung kampanye berteriak ketakutan. Lantas Trump kembali berteriak ke massa, namun petugas keamanan berusaha mengevakuasi rival dari Joe Biden itu. Tim kampanye Trump mengatakan calon presiden itu dalam keadaan baik-baik saja meski terluka di bagian telinga. Jaksa wilayah Butler County mengatakan penembakan itu mengakibatkan 2 korban tewas dan 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Adapun 1 di antara 2 korban yang tewas diduga merupakan pelaku penembakan. Pejabat Partai Republik menyalahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam insiden penembakan yang menargetkan Donald Trump. Bahkan Biden dituduh sebagai pemicu penembakan tersebut. Tuduhan ini disampaikan oleh Senator J.D. Vance dari Ohio. Melalui akun X-nya, ia memberikan kecaman langsung kepada Biden dan kampanyenya. Menurutnya, selama kampanye, Biden seolah menegaskan jika Trump adalah seorang fasis otoriter yang harus dihentikan dengan segala cara. Narasi tersebut diduga mendorong upaya pembunuhan terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat. Hal serupa juga diungkapkan perwakilan Partai Republik Mike Collins. Ia juga menuduh Biden mengirimkan perintah pembunuhan Trump. Tuduhan ini merujuk pada pernyataan Biden sebelumnya yang menyebut sudah waktunya untuk mengarahkan perhatian ke Trump. Diketahui penembakan ini terjadi saat Donald Trump melakukan kampanye Pilpres Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juli. Sontak Donald Trump terjatuh ke tanah namun dihadang kembali oleh petugas keamanan. Terlihat wajah Trump berlumuran darah sementara penonton atau pengunjung kampanye berteriak ketakutan. Donald Trump buka suara selesai terkena tembakan di telinga kanannya saat kampanye pada Sabtu 13 Juli 2024. Ia tak menyangka insiden ini terjadi di negaranya, bahkan menargetkan dirinya. Dikatakan Donald Trump, ia terkena tembakan yang menembus telinga kanannya. Saat itu calon presiden Amerika Serikat ini mengaku sudah mengetahui ada yang tak beres. Setelahnya ia merasakan peluru menembus kulitnya. Dikutip dari AnadoluAgency.com, akibat insiden ini Trump mengalami banyak pendarahan. Sementara saat ini tak ada informasi yang didapatkan dari pelaku lantaran ditembak mati oleh keamanan setempat. Ia lantas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakannya. Dirinya menegaskan tak akan takut selesai nyawanya terancam. Lebih lanjut dikatakannya tak akan membiarkan kejahatan menang. Juru bicara Trump, Stephen, mengatakan mantan presiden baik-baik saja setelah penembakan. Penembakan itu sedang diselidiki sebagai kemungkinan percobaan pembunuhan.
Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat sedang berkampanye di Butler, Pennsylvania. Penembakan itu terjadi pada Sabtu 13 Juni waktu setempat atau Minggu 14 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terjadi saat Donald Trump sedang melakukan orasi dalam kampanye tersebut. Kemudian sekira pukul 17.37 waktu setempat, suara tembakan terdengar di bangku penonton. Tembakan tersebut membuat telinga Trump bercucuran darah. Dalam rekaman video menunjukkan Trump langsung memegang telinganya dan terlihat kesakitan. Pasca terdengar suara tembakan, Trump langsung menunduk di bawah podium. Sementara penonton panik dan ikut menunduk untuk melindungi diri. Pengawal kemudian berkerumun menutupi Trump saat menunduk. Sedangkan petugas bersenjata dari pasukan Secret Service atau agen rahasia langsung mengambil posisi di depan panggung. Meski dalam kondisi terguncang dan telinganya bercucuran darah, Trump sempat mengepalkan tangannya saat dikawal turun dari panggung. Dalam insiden itu, satu penonton tewas akibat terkena tembakan. Jaksa wilayah Butler County Richard A. Goldinger mengatakan terduga pelaku tewas di lokasi kejadian. Pelaku tewas selesai ditembak penembak jitu agen rahasia Amerika Serikat.